Oke, Bung Rocky, kita ngobrol lagi tentang dunia politik kita. Jadi ini menarik ya. Hari ini mulai sidang perdana dari Johnny G. Plate kan, dan kita sejak awal tahu bahwa ini kasus pidana ini korupsi dan nuansa politiknya itu sangat kuat. Itu sejak awal kita sampai pada kesimpulan semacam itu. Dan perkembangan terbaru itu juga menarik ya, soal PPATK sekarang sudah membekukan rekening perusahaan milik Puan Maharani yang eksekutifnya sudah jadi tersangka juga. Kemudian juga kemarin heboh Tempo menulis tentang bagaimana staf ahli dari Sugiono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dapat aliran dana miliaran, dan Sugiono sudah membantah bahwa dia tidak mendapat aliran dana itu. Sama seperti juga PDIP membantah bahwa dana itu mengalir ke Sugiono. Tapi tetap saja orang susah untuk menapis bahwa itu ada yang kemarin disebut oleh Denny Indrayana business of influence gitu ya. Ya, kita coba lihat konstruksi dari peristiwa ini. Jelas itu di agenda pertama ini adalah agenda kekuasaan untuk membatalkan pencalonan Anies melalui kriminalisasi Johnny Plate. Kita masih pakai istilah kriminalisasi karena itu kira-kira yang dipahami publik karena konteksnya politik. Tetapi ada yang real tentu, ada korupsi di dalamnya dan korupsi ini juga udah kita dengar dari 2-3 tahun lalu itu masalah itu. Nah, pembuktian itu tentu pembuktian pidana. Tetapi terbelah pikiran publik, apakah pembuktian pidana itu hanya akan menimbulkan gempa bumi di kalangan Nasdem, atau pembuktian itu nanti harus tuntas dengan melibatkan atau memeriksa mereka yang kena aliran 8 triliun itu. Kan secara rasional nggak mungkin uang sebanyak itu hanya beredar dalam 1-2 orang tuh. Pasti ada pembekalan-pembekalan persiapan untuk menghalangi kasus itu dibuka kan. Dan satu persatu memang mulai diperlihatkan bahwa begitu banyak dana yang dikorupsi, begitu banyak dana juga yang dikumpulkan untuk menutupi kasus itu tuh. Maka pasti yang disogok adalah pemegang kendali hukum. Komisi 3 lah, anggota DPR atau satu fraksi yang kira-kira Ya. masih bisa dibungkam itu akhirnya saling membuka kan. Nah, kasus semacam ini menunjukkan bahwa di Indonesia korupsi itu pasti melibatkan dimensi atau berlapis-lapis fasilitas kekuasaan. Jadi kita senang juga pada akhirnya ini bukan sekedar untuk membongkar skandal BTS ini melalui petinggi Nasdem, tapi melibatkan paling nggak 2 partai yang disebut tuh, Gerindra dan PDIP. PDIP. Dan ini Tiga akan partai sekarang nih. Udah 3 partai ya, dan semua terhubung dengan 3 calon presiden. ya. Nah, ini hal yang mungkin nggak diduga oleh bahkan Pak Jokowi, mungkin nggak bisa memprediksi kemana arah penyelesaian ini. Sementara publik menginginkan dibuka secara tuntas. Tentu Pak Prabowo akan terganggu juga kalau Sugiono itu sebagai anggota atau wakil ketua umum partai itu klarifikasi dari awal. Tapi publik kan tuntut, oh itu klarifikasi internal atau nanti klarifikasi di depan sidang tuh. Demikian juga terhadap suami Ibu Puan yang akhirnya dinyatakan bahwa rekeningnya dibekukan. Nah, dibekukan itu kan menunjukkan ada hal yang ada fraud di situ, ada Ya. kejahatan korporasi di situ tuh yang bisa terkait dengan pemeriksaan lebih awal, lebih jauh lagi tentang keterlibatan dari Ya. suaminya Puan. Nah, itu juga artinya ada PDIP di situ. Kan suaminya Puan tidak mungkin punya akses yang seperti yang diduga kalau dia bukan suaminya Puan, kira-kira Ya. begitu kan. Ya. Nah, itu berarti kalau di belakang itu ada PDIP. Jadi bagus kita buka aja, ada 3 partai sekarang yang berkompetisi di dalam upaya untuk saling menyalahkan atau saling menyelamatkan muka itu. Ya. Tapi di ujung semua pemerintahan ini kita ingin supaya pemilu itu tidak diganggu oleh tukar tambah politik atas kasus ini. Itu aja. Jangan sampai justru kasus ini jadi tukar tambah untuk mengatur hasil pemilu nanti. Ya, dan yang sejak awal kan kita udah mulai curiga karena kasus ini sebenarnya sudah katanya sudah lama di Indos gitu. Kenapa kemudian baru dibuka setelah Nasdem mencalonkan Anies sebagai presiden kan begitu ya? Kenapa nggak dibuka sejak awal? Karena kita tahu bahwa ya nggak mungkin kalau duit segede itu, korupsi segitu itu hanya ditelan sendiri oleh Johnny G. Plate. Pasti dia juga tabur-tabur di sana sini gitu ya. Atau hujannya pasti merata lah, nggak hujan lokal gitu.
Dan saya ikuti pemberitaan ini di banyak WA group, terutama kalangan aktivis, ingin menjaga atau mengawal kasus ini supaya jangan dipetieskan sebetulnya. Jadi ini udah kebuka ya, di depan Pandora, kotak Pandora udah dibuka dengan akibat yang macam-macam. Karena nggak ada kekuasaan yang bisa mengendalikan lagi kalau isu ini masuk ke dalam wilayah publik di tahun politik. Partai-partai yang lain pasti akan tepuk tangan, wah ya kena lu, kena lu. Nah, sementara ya yang lain merasa bukan cuma gue aja yang kena tuh, semua juga akan kena pada akhirnya tuh. Jadi keributan politik akan dimulai oleh kepastian pemeriksaan awal Joni Plate, dan ujungnya bisa kita pastikan bahwa eh, hal ini akan dipakai oleh Pak Jokowi untuk memastikan bahwa seseorang yang disebut jangan dipilih memang tidak akan dilanjutkan pencalonannya. Tapi ini kan ada di dalam kepala Pak Jokowi. Belum tentu publik mengiyakan skenario Pak Jokowi untuk menghalangi seseorang. Jadi kita ikuti aja. Dan FNN akan dapat banyak bocoran, bisikan itu, dan kita akan kemas itu dalam bentuk yang sinyal-sinyal kecil lah. Sinyal pertama kita bilang pada 2 minggu lalu bahwa itu pasti akan berujung juga atau terseret nama-nama seperti suaminya Puan itu. Karena secara dugaan, bukan sekedar dugaan hukum, tapi dugaan rasional kita kan nggak mungkin apa yang dibocorkan di dalam sidang-sidang itu akan dihalangi oleh kekuasaan PDIP misalnya, karena kita tahu PDIP juga punya kepentingan dengan upaya untuk menutup diri dari kasus itu. Pada saat yang sama tentu berimbas pada pencalonan Ganjar tuh. Kan orang akan lihat, oh, kalau begitu ada hal yang belum selesai dengan pencalonan Ganjar. Jadi mereka yang ingin menghalangi Anies, ada juga mereka yang ingin menghalangi Ganjar. Kan gampangnya begitu tuh. Yang agak enak ya tadinya Pak Prabowo, tapi ternyata ada juga nama Gerindra disebut di situ tuh. Maka kalau kita bilang dikocok ulang mungkin itu terlalu berbahaya. Tetapi di dalam soal-soal semacam ini ketegasan hukum itu akhirnya kita ingin dapatkan. Tentu akan ada tim pembelaan dari PDIP, dari Nasdem, dari Gerindra. Tapi publik ingin lihat satu hal, kita bersihkan politik mulai dari hari ini dengan kasus yang memang jadi kausa celeber. Ya, saya membayangkan gini ya, karena Johnny G. Plate juga menyatakan sebenarnya dia sudah bersedia untuk jadi justice kolaborator, artinya dia bongkar. Tapi pada waktu itu kan Jaksa Agung menyatakan kalau dia pelaku utama ya nggak bisa jadi justice kolaborator. Tapi ketika nanti dia bersidang di pengadilan, yang ini sekarang prosesnya mulai bergulir, saya kira nggak tertahankan lagi. Kan dia sudah nothing tulus, kan dia sudah jadi tersangka sekarang, sudah jadi terdakwa gitu ya. Dan mau bargainnya apa? Tinggal mungkin bargainnya oke lah jadi terdakwa, tapi mungkin tidak hukumannya tidak akan diperberat atau mungkin tidak ada pemiskinan, ya, paling seperti itu. Tapi kalau kemudian ini dari sisi Nasdem tentu pengen habis-habisan karena Nasdem sekarang yang paling menderita kan karena dalam kasus ini. Yang lain kan juga harus kena juga dong begitu, atau orang nyebutnya tiji tibeh lah begitu. Mati siji mati kabeh. Nah, kita ngomong Jawa-Jawa lagi terus deh sekarang ini. Ya, bagi Surya Paloh ini pertaruhan politik sekaligus pertaruhan bisnis dia, yang kita dengar walaupun belum ada data validnya bahwa udah berdarah-darah Metro TV dan bisnis Pak Surya Paloh juga udah berantakan. Tapi itu konsekuensi dari seorang pebisnis yang ada di dalam lingkungan politik. Tentu dari awal Surya Paloh tahu itu. Demikian juga ketua-ketua partai yang lain yang punya bisnis, sama sebetulnya kasusnya dengan atau posisinya atau kerentanannya dengan Surya Paloh. Begitu Anda berbisnis dan di belakangnya ada transaksi politik, atau karena transaksi politik Anda berbisnis, maka begitu ada perubahan politik, berubah juga bayangan keuntungan yang akan diperoleh. Ini hal yang juga pelajaran bahwa kalau mau berbisnis itu ya betul-betul tidak terlibat di dalam aspek-aspek politik, dan itu juga uraian kita hari ini dimaksudkan untuk mereka yang ingin jadi calon presiden atau calon ketua partai atau bahkan jadi anggota legislatif, supaya pahami bahwa politik itu sinyal untuk membagi-bagi keadilan, bukan sinyal untuk mengakumulasi kekayaan. Ya. Dan kalau kita ngomongin soal korupsi dan sebagainya, ini kemarin kan menarik juga apa yang dibuka oleh Profesor Denny Indrayana yang kelihatannya dia sebentar lagi akan jadi tersangka ini dalam kasus soal penyebaran kabar bohong keputusan Mahkamah Konstitusi, Bung Rocky, karena sudah naik statusnya ya menjadi penyidikan walaupun belum ada tersangka, tapi kan yang jadi subjek penyelidikannya kan Denny Indrayana, dan dia juga menyinggung soal bahwa Pak Jokowi itu udah
bukan hanya bisa dimakzulkan tapi wajib dimakzulkan, dan antara lain itu tadi kasus korupsinya yang karena satu dia mencurigai permainan anak-anaknya Pak Jokowi dalam bisnis. Yang kedua juga dia menunjukkan dalam kasus Johnny G. Plate itu Presiden tebang pilih karena pimpinan KPK sudah datang ke seorang menteri senior menyatakan bahwa ada pimpinan-pimpinan partai lain yang sudah bisa jadi tersangka tapi sampai sekarang izinnya belum turun dari Pak Jokowi, kan itu yang diajukan oleh Denny Indrayana. Iya, Denny itu menganalisis dengan parameter negara barat, di mana public ethics-nya tinggi sekali itu. Sehingga indikasi pun harusnya sudah menunjukkan seseorang dalam indikasi korupsi walaupun sidang belum dimulai, maka demi keutuhan pembuktian nanti dia mundur tuh. Itu tradisi yang bagus sebenarnya. Di kita itu sulit sekali itu. Jadi mungkin nanti dengan teguran Denny Indrayana ini, mungkin Ibu Mega merasa oke, kalau begitu panggil dulu beberapa senior PDIP yang ada di partai untuk membahas kasus ini dengan konsekuensi, ada yang akan di-recall misalnya. Itu soal yang bagus. Atau ada yang akan dirubahkan dulu dalam situasi politik sekarang tuh petinggi-petinggi PDIP. Demikian juga Nasdem. Nasdem juga agak terlambat. Dulu kita inginkan supaya begitu nama itu muncul, sinyal itu awal, ya mundur aja Nasdem seluruhnya dari kabinet kan. Demikian juga Gerindra. Mungkin Pak Prabowo lagi berpikir untuk karena namanya Sugiono udah diucapkan, maka standar etikanya seharusnya dinonaktifkan dulu tuh supaya terbaca bahwa memang ada keseriusan untuk membongkar kasus ini tuh. Jadi itu sebetulnya permintaan etis kita tuh. Tapi sangat mungkin juga itu susah dilakukan karena udah masuk tahun politik, sehingga perencanaan kampanye, akumulasi relawan segala macam bisa terganggu. Tapi apapun harus kita terangkan pada publik, kita ingin Indonesia itu bersih secara etis. Kita ingin politik nanti 2024 dihuni oleh generasi yang betul-betul sudah meninggalkan tradisi korupsi ini. Itu sebetulnya pesan moral kita dari semua diskusi FRN diajukan untuk itu. Sambil kita membahas real politics, tapi kita mengajukan dalil supaya politik yang normal itu, yang ada normativity, ada imperatif etis, ada tuntunan etis ke depan itu dibayangkan sebagai masa depan Indonesia. Jangan sampai pemilu 2024 isinya juga adalah bawaan dari kekacauan hari-hari ini. Ya, ya. Tapi saran saya Anda mengikuti jejak Pak SBY, Bung Rocky. Apa yang Anda sampaikan itu buat itu dijadikan dalam mimpi dulu. Karena rasanya agak sulit itu diwujudkan, baru kemudian Anda buat tulisan buku lagi yang panjang gitu seperti Pak SBY. Kita lagi tabung nilai, dan orang sering anggap kok FNN sekarang makin reflektif ya. Enggak, dari awal kita reflektif memang posisinya itu. Kita kasih kritik, kita evaluasi keadaan tuh. Nah, karena sekarang itu SB yang ada di depan untuk memperlihatkan semacam kode-kode etika supaya ditumbuhkan dalam politik ke depan, termasuk kode etik untuk jangan cawe-cawe, kira-kira begitu kan. Jadi kita sebetulnya inline dengan siapapun yang punya pikiran bersih tentang Indonesia tuh. Nah, yang sekarang SB yang ada di depan, maka kita komentar itu dengan mengusulkan supaya pikiran-pikiran SB itu dijadikan pandangan Indonesia ke depan. Demikian juga banyak pidato dari tokoh-tokoh politik yang dalam posisi oposisi mengingatkan kembali Indonesia masa depan. Pak Gatot juga kendati menurun keadaan politik kita, tapi Pak Gatot tetap ingin menaikkan isu-isu terutama keterlibatan militer dalam upaya menjaga keadilan dan keutuhan bangsa. Ya, ya, ya. Dan saya kira itu tadi, kalau memang namanya dunia ideal itu memang dunia mimpi ya sebenarnya. Tapi kan itu mimpi bukan dalam artian mimpi hanya orang sekedar mimpi, tetapi ini bukan mimpi ya, visi atau cita-cita kita terhadap bagaimana bangsa ini ke depan gitu ya. Ya, itu ada pepatah bilang for yesterday is but a dream and tomorrow is only a vision. But today well live make every yesterday jadi mimpi yang indah, dan besok jadi harapan yang bagus. Jadi mereka yang bermimpi sebetulnya menginginkan ada perubahan hidup hari ini supaya
ke depan itu mimpi itu menjadi kenyataan yang Ya. memberi keindahan hidup. Nah itu sebetulnya yang kita sebut refleksi itu. Pak Jokowi harusnya juga mulai bikin refleksi itu. Demikian juga Ibu Mega kan. Ini tokoh-tokoh yang udah sangat senior dan masih berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengaduk-aduk politik. Sehingga banyak generasi baru di PDIP juga yang merasa bahwa kok nggak ada semacam tuntunan etis ya ke depan. Kalau saya bicara dengan beberapa kader, juga ada semacam evaluasi kritis dari dalam. Tapi mereka selalu berharap, sama seperti harapan saya, Ibu Mega tetap teguh di dalam upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah Soekarno, pikiran Soekarno. Nah, karena demi itu saya selalu kasih kritik bahwa jangan sampai PDIP, pikiran Soekarno itu di bail out oleh tebalnya amplop oleh seseorang, entah dia caleg, entah dia capres atau wapres. Itu intinya itu aja sebetulnya. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Terus kita harus terus bermimpi terus bahwa bangsa ini suatu saat akan keluar dari jebakan labirin seperti yang sekarang terjadi ini dan ya dan demokrasi seperti yang kita bayangkan itu terwujud gitu. Karena ada tanda-tanda sekarang ini banyak sekali, terutama saya kira generasi tua yang mulai frustrasi dengan demokrasi kita. Oke, cara pandang FNN selalu ada di atas menara sehingga kita bisa lihat jebakan-jebakan dalam labirin. Tapi kita tidak ingin berpolitik praktis, kita hanya ingin mengucapkan politik nilai. Itu fungsi dari FNN. Oke, thank you Bung Rocky. Tetap 0% ya, Bung Rocky. Masuk ini 0% dari awal. Thank you. Yo, Ibro.